Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dul di channel Dulnesia. Saya akan melanjutkan membaca buku Fikih Perempuan karya Kiai Haji Husein Muhammad di halaman 25, pengantar penulis. Dalam beberapa tahun belakangan, perbincangan di sekitar hak-hak perempuan terus bergulir seakan-akan tak akan berhenti. Isu ini diperbincangkan di berbagai forum, baik nasional maupun internasional, oleh berbagai institusi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan sebagainya. Berbagai disiplin ilmu terlibat dalam diskursus ini. Perbincangan tersebut mengarah pada soal keadilan dan kesetaraan laki-laki dengan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Perempuan seringkali diperlakukan secara diskriminatif. Pembedaan perlakuan jenis ini disebut secara populer sebagai diskriminasi berbasis gender. Gender kemudian menjadi istilah yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, sungguh mencengangkan sekaligus menarik manakala diketahui bahwa agama ternyata ikut terlibat dalam diskursus diskriminatif berbasis gender tersebut. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan terkait dengan isu ini ialah, apakah agama mengafirmasi relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang setara dan sejajar menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Secara lebih elaboratif, pertanyaan ini dapat dikembangkan menjadi, apakah kaum perempuan dalam pandangan agama, khususnya Islam, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama dan adil dengan kaum laki-laki, baik dalam domain privat, domestik, maupun publik. Misalnya, menentukan pilihan pasangan hidup, menjadi kepala keluarga atau menjadi kepala negara, pemerintahan, dan mengambil kebijakan publik lainnya, mendapatkan akses pendidikan dan upah yang sama dengan laki-laki, dan seterusnya. Sejumlah pertanyaan tersebut dan masih banyak pertanyaan lainnya telah memaksa para ahli agama untuk membaca kembali doktrin-doktrin keagamaan mereka. Agama dituntut untuk memberikan jawaban terhadap problem ini, sebab agama dalam banyak kebudayaan manusia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan dan menciptakan kehidupan bermasyarakat. Saya kira alat agama yang disebut telah mendasari keputusan-keputusan yang dipandang diskriminatif tersebut tidak lain ialah fikih. Ia adalah produk pikiran keagamaan dalam ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Fikih bukanlah agama itu sendiri. Hal ini karena agama dihadirkan untuk manusia di muka bumi justru dalam rangka membebaskan sistem penindasan manusia atas manusia, mengubah sistem sosial yang diskriminatif, sekaligus dalam waktu yang sama hendak mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan tanpa kekerasan. Dalam bahasa lain, agama diharapkan mampu menciptakan sistem kehidupan yang rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta. Sebagai seorang yang lahir, dibesarkan, dan didik di dalam lembaga pendidikan Islam pesantren, saya memahami betapa banyak sumber-sumber keagamaan Islam, terutama fikih, yang masih menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, kelas 2, dan berada di bawah otoritas laki-laki. Hampir semua produk fikih dibangun di atas perspektif kebudayaan patriarki ini. Dalam konteks masa lalu, boleh jadi ia dipandang relevan, akan tetapi dalam konteks hari ini, produk-produk tersebut sulit untuk diterima sebagai produk yang berkeadilan. Hari ini telah terjadi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat besar dan tidak terjadi pada masa-masa yang lampau. Saya merasa terganggu melihat kenyataan-kenyataan baru tersebut. Dari sini saya kemudian mencoba mencari-cari jawaban atas berbagai ketimpangan berbasis gender tersebut melalui kajian terhadap teks-teks keagamaan klasik yang menjadi basis pengetahuan saya. Harapan saya ialah menemukan fikih yang lebih relevan, lebih berkeadilan, dan membawa maslahat dalam kondisi dan situasi kontemporer. Para ahli fikih telah sepakat bahwa keputusan fikih haruslah bisa menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi manusia, baik secara individu maupun sosial.
Buku fikih perempuan, refleksi Kiai atas wacana agama dan gender yang ada di tangan pembaca ini merupakan edisi representasi dari kegelisahan fikih tersebut dan sudah mengalami cetak ulang beberapa kali. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh penerbit Elkis, Yogyakarta, bekerja sama dengan Rahima. Saya tidak pernah menduga bahwa buku ini mendapatkan respon yang mengembirakan dari masyarakat, terutama dari orang-orang yang aktif dalam kajian-kajian feminisme. Buku ini juga sesuai dengan informasi yang saya terima menjadi sumber belajar dari sejumlah perguruan tinggi dan universitas Islam. Sampai hari ini masih banyak orang yang konon memerlukannya. Atas dasar informasi ini, saya mencoba menawarkan penerbitan ulang buku ini melalui penerbit lain. Dalam edisi ini saya menambahkan tulisan tentang perempuan di pesantren. Artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman saya di pesantren saat mengaji isu-isu yang terkait dengan perempuan. Saya menulisnya sejak saya terlibat secara aktif dalam perbincangan dan gerakan advokasi hak-hak perempuan di Indonesia. Dalam pergumulan itu, saya acap ditanya mengenai situasi perempuan di pesantren. Saya berharap buku ini akan menjadi pelengkap dari banyak sekali buku yang membincangkan isu-isu perempuan yang sudah ditulis oleh banyak orang. Saya juga berharap agar ia menjadi bahan untuk Saya juga berharap agar ia menjadi bahan untuk dikoreksi dan dikritisi lebih lanjut oleh publik, terutama orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Demikianlah pengantar singkat ini. Akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ki Haji M.A. Sahal Mahfud rahimahullah dan Dr. Andre Villar yang telah memberikan pengantar dengan sangat mengesankan. Terima kasih juga sampaikan kepada Pak Ihudin Abdul Qadir yang dengan ketulusan hatinya membantu saya mengedit, merapikan, melengkapi serta menambah kekurangan-kekurangan serta mengoreksi buku ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Abdurrahman Ibnu Abu Ubaidillah, pengasuh pesantren Darul Tauhid, tempat saya mengaji dan memperoleh bimbingannya. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Sinta Nuria Wahid, tempat saya mengaji kitab Ukul Lujen selama beberapa tahun di rumahnya. Mbak Cici Parha, Mbak Lis Markus, Mas Dar Farid Masudi, Mbak Badriah Fayumi, Ibu Atas Hendarsi, Syafiq Hasim, dan teman-teman lain dari kajian Kitab Kuning FK3, tempat saya belajar dan bertukar pikiran mengenai isu-isu perempuan. Ucapan terima kasih paling istimewa saya sampaikan kepada istri tercinta, Lilik Nihaya Fuadi. Terima kasih juga kepada anak-anak saya tersayang, Hilya Aulia, Layali Hilwa, Muhammad Fayaz Mumtaz, Nazla Afaf Hamada, dan Fazla Muhammad yang telah memberikan semangat dan perhatian besar pada hari-hari saya bekerja dan menulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik semua orang yang telah saya sebut. Amin. Husain Muhammad, Cirebon, 18 Juni 2015. Baik, itu saja edisi membaca buku fikih perempuan. Besok akan melanjutkan pengantar editor di halaman 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.